Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral, antiturunan, dan Riemann sums. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S12020. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang integral tertentu, dan beberapa penggunaan integral tertentu. Untuk integral ini mempunyai operasi dan invers, di mana kalau untuk penjumlahan inversnya itu adalah pengurangan, sedangkan perkalian inversnya adalah pembagian dan turunan adalah inversnya adalah integral. Untuk pengertiannya yaitu mengintegralkan sebuah fungsi fx adalah mencari suatu fungsi turunan fx, di mana notasi integral itu adalah seperti pada gambar. Contohnya di sini itu adalah integral dari 2x dx, artinya mencari sebuah fungsi yang turunannya 2x, yaitu x pangkat 2 ditambah dengan c. Jadi, integral 2x dx itu sama dengan x pangkat 2 ditambah dengan c. Karena turunan dari fx itu dia sama saja dengan x pangkat 2 ditambah c adalah 2x. Integral kemudian di sini untuk integral 4x ditambah 5 dx sama saja dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x tambah c. Karena turunan fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c adalah 4x tambah 5. Kemudian di sini integral 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Karena turunannya itu dia fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 tambah c adalah 3x pangkat 2. Kemudian di sini juga itu untuk integral dari 1 per x pangkat 2 dx itu sama dengan minus 1 per x ditambah c, karena turunannya itu dia untuk fx min 1 per x ditambah c adalah 1 per x pangkat 2. Untuk soal-soalnya itu seperti contoh soalnya itu seperti pada soal ini. Untuk soal pertama itu integral dari 4x dx, kemudian integral 3x pangkat 2, kemudian integral 4x tambah 2, kemudian integral 2x kurang 5, dan integral 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 8. Untuk jawabannya itu dia adalah jawaban dari integral 4x-nya itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c. Sedangkan integral dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 3 ditambah c. Kemudian untuk integral 4x tambah 2 dx, integralnya itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah c. Dan integral dari 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 8 adalah x pangkat 3. Ini x pangkat 3, kemudian 5 per 2x pangkat 2 ditambah 8x tambah c. Untuk rumus dari integral x pangkat n dx itu, dimana dia rumusnya itu menurunkan fx sama dengan x tambah c, turunannya itu adalah f aksen x. Untuk fx-nya itu dimana 1/2 x pangkat 2 tambah c untuk turunan f aksennya itu untuk mencari turunan f aksennya. Turunannya itu seperti ini.
Dimana fx itu dia turunannya adalah untuk f aksennya itu adalah 1, sedangkan 1/2 x pangkat 2 tambah c turunannya itu adalah x. Kemudian 1/3 x pangkat 3 tambah c untuk turunannya f aksennya itu dia adalah x. Dimana di sini itu adalah turunannya itu 3 diper dengan 3. Hasilnya itu adalah 1 atau x pangkat 2. Kemudian di sini 1/4 x pangkat 4 ditambah c, dimana jika 4/4 itu dia hasilnya adalah 1 atau x pangkat 3. Kemudian di sini juga sama halnya sampai dengan soal yang ini. Ini untuk integral. Kemudian dengan membalik proses integral 1 dx sama dengan x tambah c, maka didapatkan integral x dx itu sama dengan 1/2 x pangkat 2 ditambah c. Kemudian 1/3 x pangkat 3, kemudian 1/4 x pangkat 4, dan 1/5 x pangkat 5, kemudian 1/6 x pangkat 6, seterusnya, kemudian kesimpulannya itu bahwa integral x pangkat n integral xn dx itu untuk rumusnya itu di sini tuh kita mendapatkan kesimpulan bahwa 1/n tambah 1 x n kurang 1 ditambah c. Ini dari soal-soal yang telah kita jawab tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk menentukan integral x pangkat n itu dia menggunakan rumus 1 diper dengan n tambah 1 kali x pangkat n kurang 1 tambah c, di mana n-nya itu tidak sama dengan minus 1. Kemudian kita lanjut untuk beberapa penggunaan integral tak tentu. Di sini tuh yang pertama itu kita mencari fx yang diketahui f aksen x dan fa-nya. Contohnya di sini tentukan fx jika f aksen x-nya itu adalah 2x tambah 4 dan f-nya itu adalah 3 sama f3-nya itu adalah 10. Di sini kita bisa menggunakan rumus integral juga, di mana untuk fx-nya itu adalah integral dari 2x tambah 4 sama dengan integralnya itu dia x pangkat 2 ditambah 4x tambah c. Maka kita akan mencari c, dicari dengan f3 sama dengan 10. Di mana untuk f3 itu berarti di sini dia 3 pangkat 2 kita misalkan untuk nilai x-nya itu adalah di sini f3 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 kali 3 tambah c. Hasilnya itu adalah di sini untuk f3 10 sama dengan 21 ditambah dengan di sini itu 3 kali 3 9, kemudian 4 kali 3 12, maka 12 tambah 9 hasilnya itu adalah 21 tambah c. Maka c itu kita mendapatkan hasil sama dengan minus 11. Atau jadi untuk fx-nya itu dia adalah x pangkat 2 ditambah 4x kurang 11. Maka kita mendapatkan nilai dari c ini. Kita menghasilkan c itu nilainya adalah minus 11 dari jawaban yang telah kita jawab ini. Lanjut, untuk menentukan persamaan kurva yang diketahui gradien garis singgung dan titik yang dilalui. Di sini untuk contohnya itu dia adalah gradien garis singgung di setiap titik pada kurva adalah dy diper dengan dx sama dengan 4x kurang 2. Kurva ini melalui titik 2,6, dimana kita untuk menentukan persamaan titiknya. Langsung saja untuk kita jawab saja. Di sini untuk dy per dx-nya itu tadi 4x kurang 2, maka dy itu adalah 4x kurang 2 kali dx sama saja dengan y sama dengan
integral dari 4x kurang 2 kali dx. Integralnya itu adalah 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah c. Maka untuk mencari c itu kita sudah tahu tadi bagaimana cara mencari c. Dicari melalui titik 2,6. Maka pertama itu adalah 6 adalah 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 2 kali 2 ditambah c. Maka kita akan mendapatkan hasil tadi untuk 2,6 itu adalah 6 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 itu adalah 8 dikurang dengan 2 kali 2 sama dengan 4, maka 8 kurang 4 hasilnya itu adalah 2. Maka kita mendapatkan nilai C-nya itu adalah 2. Lanjut. Jadi kita mengetahui untuk garis Y itu atau sumbu Y itu adalah 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 2. Ini untuk garis Y. Lanjut. Ini tadi itu untuk kita menentukan persamaan kurvanya itu adalah misalkan di sini tuh Y sama dengan 2, mendapatkan hasil Y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 2. Lanjut untuk metode mengintegral. Dimana di sini tuh yang pertama untuk metode pengintegralan itu atau materi yang sering juga disebut dengan materi Riemann-Sums. Untuk materi Riemann-Sums ini juga pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian metode mengintegral ini yang pertama itu yang kita gunakan itu adalah integral substitusi. Dimana contohnya itu di sini integral dari 3x ditambah dengan 4 pangkat 5 diferensial x dengan memisalkan u itu sama dengan 3x tambah 4. Berarti di sini tuh diferensial u itu adalah 3 diferensial x atau diferensial x du diper dengan 3 dikali dx atau dx sama dengan du per dengan u aksen. Sehingga integral dari 3x tambah 4 pangkat 5 ini menjadi integral u pangkat 5 diper dengan 3 diferensial u sama dengan untuk u-nya ini di sini 1 per 18 u pangkat 6, dimana 6 ini didapat dari nilai yaitu n ditambah 1 ditambah dengan C. Dengan mengganti U sama dengan 3x tambah 4, maka kita mendapatkan integral 3x tambah 4 pangkat 5 dx itu adalah 1/18 3x tambah 8 tambah 4 pangkat 6 tambah C. Kemudian kita akan mencari rumus dari integral ax tambah b pangkat n. Dari contoh soal yang telah kita jawab ini tadi, kita akan mendapatkan jawaban bahwa integral ax tambah bx pangkat n itu sama dengan 1 diper dengan a kali n tambah 1 dikali ax tambah b tambah n pangkat n tambah 1 tambah c. Dimana tadi di sini tuh seperti di soal ini tadi, untuk a n tambah 1, a-nya itu adalah 3, n tambah 1 itu adalah nilai ini ya, 5 tambah 1 6, 3 pangkat 6 itu adalah 18. Kemudian A kali X 3 dikali dengan X 3 kali 4 tambah B ditambah dengan N tambah 1 tambah C.
Kemudian di sini tuh untuk limit sebagai luas sebagai limit jumlah. Di sini ada sebuah gambar grafik di mana gambar grafik ini itu dibatasi dengan gambar Y, batas atasnya itu Y sama dengan Fx dan batas bawahnya itu adalah X, di mana di sini itu ada X sama dengan A dan di sini itu adalah X sama dengan B. Dan kita itu akan mencari luas daerah yang diarsir ini. Bagaimana cara untuk kita mencarinya? Dimana tadi Y sama dengan Fx, sumbu X dari garis X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B, daerah yang diarsir. Untuk itu, interval dari A, intervalnya itu adalah X itu kurang dari atau sama dengan B dan lebih dari atau sama dengan A, dibagi menjadi N bagian interval. Panjang masing-masing deltanya itu di sini tuh maksudnya adalah delta X1, kemudian delta X2, kemudian delta X3 sampai dengan delta Xn. Dari gambar tadi itu di sini tuh kita bagi menjadi beberapa partisi, di mana di sini tuh ada delta X1, kemudian delta X2, delta X3, delta X4 dan delta X6. Kita bagi beberapa partisi untuk lebih memudahkan mencari luas dari sebuah daerah yang diarsir ini. Dimana di sini tadi itu adalah X-nya sama dengan A dan di sini itu adalah X sama dengan B. Kita nyatakan untuk yang pertama ini garis persegi pertama ini itu adalah L1, kemudian ada L2, kemudian L3 dan Li. Sampai dengan di sini itu adalah Ln, di mana batas atasnya Y sama dengan Fx. X1, kemudian X2, X3 sampai Xn ini itu adalah koordinat X dari N titik pada sumbu X yang masing-masing G terletak pada interval itu, sehingga pada umumnya titik X1 terletak pada interval yang panjangnya delta X1 seperti pada gambar ini. Diambil dari luasan ke Y yaitu Ln. Kita akan mengambil salah satu partisi, di mana partisi yang kita ambil ini adalah ini Li. Kemudian kita akan menghitung Li ini, di mana Li ini mempunyai Fxi dan delta Axi. Di mana Li itu adalah luas daerah persegi panjang KI, kemudian untuk Li-nya itu sama dengan integral dari Fxi dikali dengan Axi ini. Fxi dikali dengan Axi ini untuk mencari luas. Dimana luasnya itu di sini panjang dikali lebar, untuk panjangnya itu adalah Fxi dan lebarnya itu adalah Axi, delta Xi. Dimana di sini itu berarti untuk kita dapatkan untuk L1 itu berarti Fx1 dikali dengan delta X1, kemudian L2 dikali sama dengan Fx2 dikali dengan delta X2, selanjutnya seperti itu sampai dengan L4 sama dengan Fx4 dikali dengan delta Ax4, seterusnya sampai dengan Ln Fxn kali dengan delta Xn, dimana luasnya itu kita dapatkan Fx1 dikali dengan delta X1 ditambah dengan Fx kali delta X2, kemudian ditambah lagi dengan Fx3, Fx4 sampai dengan Fxn atau Ln-nya ini, luas n-nya ini. Di sini kita bisa untuk nilai untuk yang kita dapatkan tadi itu adalah Ln-nya itu
kita bisa menggunakan rumus sigma di mana n di mana n itu sama dengan 1 fxi dikali dengan delta xi. Karena berada pada interval x-nya itu sama dengan a dan x-nya itu sama dengan b, maka ln-nya itu sama dengan sigma n di mana sama dengan 1 fxi dikali dengan a delta xi. Dapat dituliskan juga seperti pada gambar ini, karena L-nya itu adalah sigma dengan batas atasnya itu adalah B dan batas bawahnya itu adalah A. Maka Fx dikali dengan delta X. Jika N diambil besar sekali mendekati tak hingga atau N, maka di sini tuh kita menggunakan rumus tak hingga di mana N itu tak hingga, maka delta X-nya itu adalah 0. Di sini tuh kalau sudah tak hingga, maka kita akan menggunakan limit, di mana L itu adalah limit delta X atau X itu menuju 0 dengan sigma di mana B batasnya B dan A, kemudian Fx dikali dengan delta X. Bentuk dari limitnya itu adalah disederhanakan menjadi integral dengan integral B A Fx kemudian dari gambar ini tadi itu kita dapat menyimpulkan, mengambil kesimpulan bahwa daerah yang dibatasi oleh kurva Y atau Fx dengan SBX dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B adalah integral B dengan batas atas B dan batas bawahnya itu A Fx dikali dengan dx. Kemudian di sini itu untuk contoh soal yang kedua atau contoh soalnya itu di sini kita akan menentukan lagi luas daerah yang diarsir ini, di mana di sini tuh dibatasi dengan 2 sampai dengan 6 dengan batas atasnya itu Y sama dengan 2X tambah 2. Kita akan menentukan bentuk integral yang sesuai dengan daerah yang diarsir. Langsung saja kita akan menjawab. Di sini tadi kita sudah mendapatkan untuk rumusnya itu tadi dengan rumus yang kita dapat, di mana integral dengan batas atasnya itu 6 dan batas bawahnya itu adalah 2 dikali dengan 2x tambah 2 dx. Kemudian contoh soal berikutnya di sini itu untuk menentukan bentuk integral yang sesuai dengan daerah yang diarsir. Di sini daerah yang diarsir ini dengan batasnya itu di sini itu adalah 6. Maka dengan batas atas lagi ini Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. Kemudian untuk menjawabnya sama, di mana kita menggunakan integral tadi, di mana integral 6 dengan batas atas 6 dan batas bawahnya itu ini 4 dikali X pangkat 2 kurang 4X. Di sini kita misalkan luas yang dibatasi itu adalah Y sama dengan Fx. Di sini X sama dengan B, kemudian untuk yang ini itu partisi yang ini tuh C ditambah H. Kemudian di sini ada C, dan di sini ada S, R, T, dan U. Kemudian di sini ada X sama dengan A, ini batas ini. Kemudian di sini itu adalah FC-nya, dan di sini F ditambah F sama dengan FC tambah H. Ini untuk kita menghitung integral tentu. Di mana integral tertentu itu adalah integral yang ada batas bawah dan batas atasnya. B disebut sebagai batas atas dengan bentuknya itu adalah integral B dengan batas bawah A Fx kali dx. Dan A itu disebut batas bawah dan B itu disebut sebagai batas atas.
dengan sebagai X dari X sama dengan A, kemudian X sama dengan B adalah LB, maka kita akan menentukan luas B-nya itu adalah integral B dengan A fx kali dx kemudian ini untuk persamaan pertama, sedangkan persamaan kedua LA integral A fx dx sama dengan 0. Kita bisa melihat dari gambar tadi itu, di sana tadi ada LC ditambah H. Berarti di sini tuh untuk integralnya itu dia integral C tambah H dengan batas bawah A fx dx. Terlihat bahwa luas untuk PQ dan UT itu kurang dari luas PQ-ST, kemudian luas PQ-ST kurang dari luas PQ-RS. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa FC dikali H kurang dari LC ditambah H kurang LC. Luas C FC ditambah H dikali H. Maka untuk FC-nya itu kita bisa mendapatkan berarti FC kurang dari LC ditambah H kurang LC per H kurang FC ditambah H dengan H itu tidak sama dengan 0 jika H itu menuju 0. Jika H menuju 0 berarti bisa menggunakan limit, di mana limit H menuju 0 adalah FC kurang dari atau sama dengan limit H menuju 0 LC ditambah H kurang LC di per H kurang dari limit FC ditambah H di mana FC-nya itu berarti kurang dari atau sama dengan L aksen C kurang dari atau sama dengan FC atau L aksen C sama dengan FC. Oleh karena itu, kesamaan tersebut berlaku untuk setiap kemudian untuk interval A dan B itu, maka untuk A-nya itu berarti kita untuk X-nya itu kurang dari atau sama dengan B, kurang dari atau sama dengan B lebih dari atau sama dengan A berlaku L aksen X atau sama L aksen X yaitu fx, dimana Lx itu adalah integral dari fx kali dx sama dengan fx tambah c. F-nya itu adalah hasil dari integral dari f berhubung persamaan 2, berhubungan dengan persamaan 2 tadi. Maka LA itu, dimana persamaan 2 ini adalah LA FA ditambah C sama dengan 0. C-nya itu sama dengan minus FA. Lx itu sama dengan berarti fx kurang fa sama dengan lb sama dengan fb dikurang dengan fa. Akhirnya dengan menggunakan persamaan 1 didapat integral batas atas b dan batas bawah a fx dx-nya itu adalah fb dikurang dengan fa. Inilah hasil dari rumus untuk menentukan luas dari daerah yang diarsir tadi. Lanjut untuk integralnya itu tadi kita dapatkan fb kurang fa sering ditulis juga dengan fx dengan ba. Contohnya di sini itu adalah integral batas atasnya 5 dengan 2 berarti 2x kurang 3x dx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x bisa ditulis dengan 5 kemudian 2 sama dengan 5 pangkat 2 kurang 3 kali 5 kurang 2 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 5 pangkat 2 25 kurang 3 kali 15 dengan 10 kurang 2 pangkat 2 4 kurang 3 kali 2 6 berarti sama dengan minus 2 berarti 10 kurang dengan atau tambah dengan minus 2 tambah 2 sama dengan 12. Dengan menyelesaikannya itu tadi daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan dengan sebagai x-nya itu dari x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b adalah integral dengan batas atasnya itu b dan batas bawahnya itu a kemudian fx dx. Maka
sama dengan FB kurang FA. Sering juga ditulis seperti ini, Fx garis BA. Kemudian lanjut lagi untuk luas daerah antar dua kurva. Di sini untuk luas daerah antar dua kurva YFX dan YGX, di mana kurvanya itu ini kurva YGX, kemudian di sini kurva FX. Untuk menentukan lagi daerah yang diarsir tadi, di sini itu untuk batasnya itu di sini ada A, kemudian ada B. Dan berarti dapat dijawabkan dengan integral dari B dan A fx dx kurang dengan integral BA gx dx atau integral BA fx kurang gx. Seperti pada gambar ini juga, dimana untuk menentukannya juga ini itu di sini ada y sama dengan x tambah 3, kemudian di sini y sama dengan x pangkat 2 kurang x. Berarti untuk menentukan luasnya itu dia adalah integral 3 minus 1 dikali dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 dikurang x dx. Hasilnya itu adalah 32 dibagi 3. Hasilnya adalah 2/3. Sama halnya juga dengan soal ini, di sini tuh menggunakan y cos 2x kemudian y sin 2x, dimana kurva y cos 2x dan y 2x itu adalah x-nya itu kurang dari atau sama dengan pi kurang dari atau sama dengan 0. Berarti luasnya itu di sini tuh dapat dijawab bahwa luasnya itu dia integral dengan batas atas pi per 4 kemudian 0, berarti cos 2x kurang sin 2x dx ditambah dengan integral 3 pi per 4 batas bawahnya pi per 4 sin 2x kurang cos 2x dx ditambah integral pi 3pi per 4 cos 2x kurang sin 2x dx. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva x ini, kemudian fy dengan sumbu y dari y, c sampai dengan y sama dengan d adalah luasnya itu juga bisa diketahui dengan integral d dan c fy dy. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.